Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan juga tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya jika pembelajaran kita diawali dengan berdoa agar kegiatan kita ini tetap dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, doa dimulai. Baik, doa selesai. Terima kasih kepada anak kami telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Baik, jika tidak ada yang tahu, nanti maka dari itu anak-anak harus memperhatikan pembelajaran kita ini dari awal hingga akhirnya agar anak-anak dapat mengerti. Ya, seperti itu ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan melakukan presensi dulu. Baik, ternyata anak-anak semuanya hadir semua, tidak ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Oke, untuk membangkitkan semangat, mari kita melakukan tepuk semangat. Ibu akan memperagakannya, anak-anak boleh menirunya. Jika Ibu mengatakan, tepuk semangat. Semangat, semangat. Seperti itu ya anak-anak. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, baik. Semuanya ternyata sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Baik, hari ini kita akan belajar apa ya? Baik, Ibu akan coba share screen materi kita hari ini. Oke, apakah sudah terlihat anak-anak? Oke, baik, sudah terlihat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai IPA tentunya. Baik. Nah, di mana kita akan belajar daur hidup makhluk hidup dan juga sifat-sifat pada bunyi. Oke, baik ya. Lalu, baik. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu kita akan mendeskripsikan daur hidup makhluk hidup dan juga memahami sifat-sifat bunyi mulai dari pengamatan anak-anak hingga keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, lalu apa tujuannya Ibu kita belajar itu? Ya, yang pertama untuk memberikan gambaran kepada anak-anak bagaimana siklus hidup pada makhluk hidup. Lalu untuk mengetahui jenis-jenis dalam hidup. Lalu apalagi? Untuk mengetahui sifat-sifat pada bunyi dan mengetahui bagaimana bunyi itu terjadi. Nah, itu adalah hal-hal yang akan kita lakukan dalam kegiatan kita pada hari ini. Lalu untuk berikutnya, nah untuk rangkaian kegiatan kita nanti Ibu akan meminta anak-anak untuk mengamati, berdiskusi, mengerjakan soal dan menarik kesimpulan sembari kita berefleksi. Baik ya, kita mulai ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menunjukkan salah satu coba Ibu akan coba share ya, coba. Baik. Coba mati gambar berikut ini. Ya, coba ini. Gambar di samping ini gambar apa ya, anak-anak ya? Coba yang ini, gambar apa yang ini? Ayo, ada yang bisa? Iya, ini adalah kepompong. Ya, ini adalah kepompong anak-anak. Kepompong itu bagian dari apa ya? Ya, kepompong itu adalah bagian dari salah satu proses perkembangan pada kupu-kupu. Nah, ya, coba ya, Ibu. Biar lebih jelas, Ibu akan tayangkan sebuah video. Sebuah video di mana
Anak-anak boleh oke. Oke ya, sebentar. Ibu akan tayangkan foto tentang daur hidup pada makhluk hidup. Coba diperhatikan. Nah, oke, sudah terlihat ya daur hidup pada makhluk hidup. Oke. Apa ya? Oke, diperhatikan ya. Oke, kita akan mengetahui pengertian, jenis-jenis, dan juga contohnya. Oke. Oke, baik. Oke, baik anak-anak. Itu tadi Ibu telah tunjukkan contoh dari materi tentang daur hidup makhluk hidup yang dibuat dari foton atau animasi, video animasi ya. Nah, lalu apa itu pengertian dari daur hidup pada makhluk hidup? Nah, pengertiannya itu adalah proses perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup mulai dari awal perkembangannya hingga pada tahap akhir perkembangannya. Itu adalah yang dimaksud dengan daur hidup pada makhluk hidup. Oke, baik. Coba kita lihat lagi ada apa. Oke, coba diperhatikan. Nah, ini adalah contoh dari daur hidup pada makhluk hidup. Tadi sudah ditayangkan videonya ya. Lalu, nah coba ada yang tahu hewan-hewan apa saja yang tergolong dalam daur hidup yang sempurna dan daur hidup yang tak sempurna. Apakah anak-anak tahu? Tidak tahu, coba dibaca teks berikut ini. Nah, ini adalah bahwa jenis daur hidup pada makhluk hidup itu dibedakan atas dua, yaitu metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, apa bedanya anak-anak? Nah, bedanya itu jika metamorfosis sempurna itu di mana tahap perkembangannya itu terlihat sekali bentuk perubahan pada tubuhnya. Mulai dari awal perkembangannya sampai akhir perkembangannya itu berbeda. Sedangkan yang tidak sempurna itu hampir-hampir sama mulai dari tahap awal hingga dia dewasa, makhluk hidupnya tetap sama seperti itu. Itu adalah pembeda utama dari dua jenis daur hidup pada makhluk hidup. Baik ya, Ibu harap kalian sudah paham. Nah, untuk contohnya itu, untuk yang sempurna itu ada kupu-kupu di mana tahap perkembangannya itu mulai dari telur, berubah ke larva, lalu berubah ke pupa, lalu menjadi seekor kupu-kupu. Nah, sedangkan yang tidak sempurna itu contohnya adalah ada capung, di mana tahap perkembangan itu dari telur berubah ke nimfa, lalu berubah ke imago atau hewan dewasa, atau berubah ke bentuk capung. Nah, itu adalah contoh dari daur hidup sempurna dan tidak sempurna. Oke, semoga anak-anak sudah paham. Nanti untuk menguji kepahaman anak-anak terhadap materi ini, Ibu akan memberikan link pengerjaan tugas. Anak-anak dapat mengerjakannya dan Ibu akan mengambil nilai dari hasil pekerjaan anak-anak. Oke, baik. Kita lanjutkan ke materi kita berikutnya, yaitu mengenai sifat-sifat dari bunyi. Nah, ya, anak-anak sudah paham ya. Nanti Ibu akan berikan beberapa kegiatan di mana anak-anak bisa melakukan kegiatan ini di rumah. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah,
Coba hal-hal apa saja yang anak-anak telah dapatkan dari video. Nah, tadi kan sebelum masuk kelas, Ibu telah meminta anak-anak untuk menonton video yang telah Ibu berikan linknya. Nah, coba siapa yang bisa memberikan tanggapan atau hal apa saja yang anak-anak dapatkan dari kegiatan mengamati. Yuk, mari kita saling berdiskusi. Oke, jika tidak ada, baik, Ibu akan menjelaskannya. Nah, apa itu bunyi, anak-anak? Nah, bunyi itu merupakan bentuk getaran, yang mana getaran itu akan kita dengar sampai ke telinga, jadi kita bisa mendengar bunyi. Semisalnya, Ibu punya gelas, jika Ibu pukul, maka gelas tersebut akan menghasilkan bunyi. Nah, itu makanya terjadi bunyi karena ada suatu getaran. Nah, baik. Lalu kita akan mengetahui sifat-sifat dari bunyi. Nah, ada 3 sifat dari bunyi. Yang pertama itu bunyi bisa merambat ketika bunyi itu memerlukan media, baik itu media cair, media gas, dan media padat. Nah, media padat itu seperti ini ya. Lalu, sifat bunyi yang kedua itu yaitu bunyi dapat dipantulkan. Semisalnya, ketika anak-anak berteriak di atas tebing atau berteriak dalam ruangan kosong. Nah, itu maka bunyinya akan dipantulkan. Lalu, bunyi yang ketiga, sifat bunyi yang ketiga itu bunyi dapat dibiaskan. Contohnya, saat suara petir akan lebih kuat terdengar jika suara petir itu kita dengarkan pada malam hari. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bunyi, sifat bunyi yang dapat dibiaskan. Oke, baik. Nah, untuk lebih pahamnya, anak-anak, Ibu akan membagikan modul. Ibu akan coba share screen bentuk modul kita, yang mana anak-anak boleh membukanya di rumah dan mempelajarinya agar bisa mengerjakan soal evaluasi. Nah, ini bentuk modul yang akan Ibu bagikan. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran tentang daur hidup. Ada contohnya. Nah, di sini ada Ibu letakkan scan barcode, di mana anak-anak bisa scan barcode-nya, nanti anak-anak dibawa ke laman-laman YouTube ataupun penjelasan lainnya. Oke, di sini ada juga soal-soal latihan. Anak-anak boleh nanti kerjakan. Nah, di sini ada soal-soal evaluasi. Anak-anak boleh kerjakan nantinya. Lalu ada kegiatan tentang mengenal sifat-sifat bunyi. Nah, di sini ada materinya, ada scan barcode lagi. Anak-anak boleh mencoba scan. Nah, di sini ada lomba kerja peserta didiknya, nanti anak-anak boleh kerjakan. Oke, nah itu adalah bentuk dari modul yang akan Ibu bagikan. Baik. Baik, sampai di sini anak-anak, apakah penjelasan Ibu sudah jelas? Oke, baik, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, Ibu akan share lagi materi kita ini tadi. Oke, baik. Jika sudah jelas, maka Ibu akan meminta anak-anak untuk melakukan uji pemahaman, di mana di sini ada soal evaluasi dan juga soal latihan. Nah, anak-anak boleh scan barcode ini, lalu anak-anak dapat mengerjakan soal-soal tersebut ya. Nanti melalui pengerjaan soal ini, Ibu akan dapat menilai dan memberikan penilaian terhadap anak-anak semuanya. Nah, coba kita lihat tampilan dari soal-soal tersebut ya. Coba
Oke, kita coba buka soal evaluasi. Sebentar ya. Oke, baik. Soal evaluasi. Oke, siap dulu. Ibu akan share yang ini soalnya. Ini adalah soal yang akan anak-anak kerjakan, di mana sudah terlihat ya, di mana ada soal evaluasi dan juga kuis. Nah, di dalam soal evaluasi ini terdapat sekitar 14 soal anak-anak boleh kerjakan, di mana materinya itu tetap memuat hal-hal apa saja yang kita pelajari hari ini. Coba kita buka ya. Oke, sebentar. Nah, sudah terlihat ya. Nah, di sini ada start. Artinya memulai. Coba kita. Nah, seperti ini. Ya, terdapat 14. Soal kedua, soal ketiga, keempat, kelima, 6, 8. Ya, seperti ini ya. Oke, baik. Coba lagi untuk soal berikutnya. Nah, untuk kuisnya kita buka. Ada berapa? Anak-anak boleh kerjakan. Nanti Ibu akan beri waktunya. Nah, di sini ada 5 soal. Anak-anak boleh kerjakan juga. Nah, ini adalah bentuk soalnya. Nah, ada juga soal evaluasi yang kan anak-anak kerjakan, yaitu dalam bentuk esai tes ya, yaitu dimuat dalam Google Form. Anak-anak boleh mengisinya. Kita buka dulu. Oke, sudah terlihat ya anak-anak ya. Nah, ini adalah soal esai, jangan lupa menulis nama, nomor presensinya. Lalu di sini ada sekitar 6 soal, anak-anak boleh menjawabnya sesuai pengetahuan anak-anak dengan kata-kata anak-anak ya. Nanti hasilnya akan Ibu cek dan akan dinilai. Oke, baik. Seperti itu ya anak-anak. Semoga anak-anak paham dengan tugasnya. Oke, baik. Semoga anak-anak sudah paham mengenai tugas yang Ibu berikan. Oke. Oke, baik ya. Anak-anak sudah paham. Oke, baik. Untuk kegiatan refleksinya, boleh anak-anak sampaikan kepada Ibu apakah anak-anak senang mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, jika senang, apa saja hal-hal yang anak-anak dapatkan ketika kita belajar tadi? Materi apa saja tadi ya, yo? Ya, yang pertama tentang daur hidup. Yang kedua tentang, ya, ada sifat-sifat daripada bunyi. Coba, tadi kita ngapain saja? Ya, kita menonton video penjelasan dari YouTube. Ada video penjelasan dari Powtoon, ada juga modul. Kita juga bisa scan barcode untuk pengerjaan soal, baik itu dari Workbook dan juga dari Google Form. Nah, anak-anak jangan lupa mengerjakan tugas. Bagi siapa yang tidak mengerjakan tugas, nantinya tidak akan mendapatkan nilai. Begitu ya anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan soal dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.